tidak saling bicara. Terus karena saya dekat sama anaknya perempuan, anak perempuan ini dekat sama ibunya. Terus saya bilang, kamu ngomong sama ibumu, kalau dua-dua tidak ada yang ngalah, keadaan rumah tangga seperti itu terus, nanti ibumu akan kehilangan kesempatan untuk berbakti kepada suami. Padahal pahala yang paling besar bagi seorang istri dalam apa? Dalam melayani suaminya. Saya tuh punya istri, ini cerita istri saya sendiri, mudah-mudahan istri saya tidak mendengarkan ini. Jadi saya kalau mau ngomong ngaji, mesti ngaji. Ini saya datang lagi mau ngomong, mesti ngaji lagi. Lama-lama gergetan saya. Kan sana ada acara apa? One day one juice. Satu hari satu jus. Jus apel. Itu one day. Jadi setiap saya datang, terus saya kan tidak kekurangan akal juga kan. Setiap segala sesuatu itu ada taktik dan tiktok. Saya bilang saya sudah, kamu itu baca 3 juz sama buatkan masakan saya, pahalanya banyak mana kira-kira. Jadi yang saya omongkan ke anak perempuan tadi, kamu ngomong sama ibumu, nanti kalau gini terus, tidak ada yang ngalah, nanti ibumu kehilangan kesempatan melayani suaminya. Itu langsung rukun. Karena yang dijawab mengerti agama. Makanya kalau milih istri itu, pilih istri yang ngerti agama. Terus yang tidak ngerti agama, tidak boleh. Boleh, asal bisa mendidik. Kira-kira seperti itu Mas Rahmat. Sekarang pertanyaan berikut. Ini nih, di depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya yang ketika kita sangat ingin meminta doa kepada orang tua, namun orang tua sudah meninggal, itu bagaimana yang, atau misalkan kita masih boleh meminta doa, apakah orang tua yang sudah di barzah itu masih bisa mendoakan kita, atau ketika sudah tidak bisa, apakah kita harus ke orang tua yang 3 itu tadi meminta sebagai gantinya, itu ke yang menikahkan anaknya ke kita, atau mertua kita, atau ke guru kita. Mohon penjelasannya yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebelum menjawab pertanyaan saya tadi, Zainuddin, saya mau nambahkan sedikit ya di pertanyaannya Rahmat tadi. Jadi di sini ini ada tradisi ya, seperti saya di sini mendoakan orang tua itu sehari ketika habis adzan. Bisa adzan itu mesti di masjid Riyadh, masjid Segaf atau masjid Khair itu baca Rabbil Firli ya, selama Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah sampai akhir. Terus Rabbil Firli wa li walidayya, Rabbil Firli wa li walidayya, Rabbil Firli wa li walidayya, Rabbil Firli 5 kali, warhamhuma itu 5 kali ya kan. Adzan kan 5 kali kan sehari. Kemudian doa itu imam itu pasti mendoakan orang tua juga. Nanti waktu Fatihah penutup juga mendoakan. Jadi kita mendoakan orang tua sehari itu 15 kali minimum. Kalau ada khataman Quran, biasanya kita baca doa birrul walidain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, jadi kalau kita nih, saya kalau tanya di sini siapa yang sudah merasa berbakti kepada orang tua? Ada yang berani ngacung enggak? Kira-kira. Saya sudah berbakti kepada orang tua. Kira-kira ada yang berani enggak? Pasti orang merasa kekurangan. Nah, kita menutup kekurangan itu dengan mendoakan. Jadi orang, ada hadis Nabi yang berbunyi, yang siapapun yang mendoakan orang tuanya terus mendoakan, dia nanti akan dicatat sebagai, walaupun dia banyak kekurangan, nanti dia akan dicatat sebagai anak yang berbakti. Kalau berbakti, berarti dia mendapat ridho. Kalau mendapat ridho orang tua, berarti dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita semua termasuk anak-anak yang mendapat ridho orang tua. Nanti habis pertanyaan Zainuddin ini saya mau nambahkan tadi ya tentang talqin. Takutnya lupa saya. Sama tentang pesan ada 3 dari apa yang aku tidak tahu. Yang Zainuddin, pertanyaan Zainuddin saya lupa sekarang. Oh, tentang doa. Jadi minta doa itu bisa pada orang tua, bisa terus kepada temannya orang tua juga bisa, kepada guru bisa, kepada tokoh ya, orang yang dianggap soleh, kepada siapapun bisa, kepada tukang sapu di jalan bisa, kalau jenengan mantep bisa. Terus kalau pengennya berdoa, minta doa dari orang tua, tapi orang tua sudah meninggal, ya Zainuddin ziarah aja, ziarah cerita, kan namanya ziarah kan. Ziarah itu bisa ahya atau amwat. Ziarah kepada yang masih hidup, juga bisa ziarah kepada yang sudah meninggal. Jadi tidak apa-apa, cerita aja. Setelah muluk salam ya, ucapan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah, yang duduk cerita, Bu, saya ini ada rencana begini Bu, mudah-mudahan Allah meridhoi saya. Tidak apa cerita gitu, boleh. Jadi diajak omong, boleh. Kok orang meninggal kok diajak omong? Boleh enggak? Dia meninggal di dunia, tapi di barzah dia hidup. Bisa dengar enggak? Kalau enggak bisa dengar ya enggak, buat apa diberi salam? Kalau diberi salam, berarti dia juga bisa diajak bicara. Nah, ngomong aja, utarakan aja. Biar rego. Jadi minta doa kepada siapa aja boleh. Apa? Nah, saya sebelum lupa ya, saya mau bahas tentang talqin. Jadi kalau ada orang sekarat itu bukan didikte terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak. Jadi didikte sekali, la ilaha illallah. Dia kalau sudah ngucap, diem, karena orang ini mungkin sibuk. Kalau dia orang yang ahli zikir, tidak usah didikte, ya diketawai. Oh, tiap hari kerjaannya zikir, ya kan? Jadi kalau dia ngomong lagi misalnya, oh jendelanya tolong dibuka, diingatkan lagi, Pak, Bu, la ilaha illallah. Jadi gitu ya caranya. Jangan seperti kebanyakan kan didikte terus. Akhirnya mumet, tidak jadi mati, hidup lagi. Malah beneran ya, malah beneran. Jadi kira-kira caranya seperti itu. Talqin itu diusahakan akhir kalamnya la ilaha illallah. Terus yang kedua kali ya. Kedua kali kita ini kalau punya suami atau istri yang meninggal atau anak meninggal, biasakan ngomong ya. Misalnya anak kita meninggal, ucapkan. Kalau sekarang kalau waktu meninggal belum sempat mengucapkan di kuburnya, ya Allah, saya sesungguhnya ridho kepada anak saya ini. Insya Allah manfaatnya luar biasa ya. Kalau suaminya meninggal, ya Allah, saya ridho kepada suami saya. Mudah-mudahan saya maafkan semua kesalahan suami saya. Kalau dalam hidupnya dia berbuat dosa kepada saya maafkan semua ya Allah. Mudah-mudahan suami saya juga mau memaafkan saya. Ya, jangan lupa ngomong gitu. Itu juga kalau suami istrinya meninggal ngomong gitu juga. Ya Allah, saya ridho kepada istri saya. Dan saya minta maaf kalau saya dalam hidup bersamanya saya berbuat kesalahan. Saya kalau dia berbuat salah, saya maafkan. Semoga dia juga mau memaafkan kesalahan saya. Ya, jangan lupa. Terus kalau ada orang meninggal, jangan lupa dibicarakan ya. Nanti sebelum disolatkan itu ngomong. Kalau almarhum dalam kehidupannya punya perhitungan dagang, nanti bisa menemui ahli waris. Terus baru disolatkan. Nah, 3 yang saya janji mau saya sampaikan sudah saya sampaikan. Ini kadang-kadang nggak disampaikan. Kalau saya yang kebetulan dapat tugas menyolatkan, saya mesti tanya, ini orang punya utang nggak? Sanggup nggak membayar? Sanggup, nanti saya umumkan. Almarhum ini ya, kalau punya
urusan utang piutang, nanti akan disilakan menemui ahli warisnya. Nanti akan diselesaikan. Sembilan 933. Masih ada yang mau tanya? Perempuan satu, laki satu. Oh, perempuan dulu, nanti satu. Ini yang koriknya nih, yang sering ngaji di sini. Nah, perempuan satu, laki satu. Nanti pertanyaan yang sudah masuk ke admin, insya Allah saya jawab minggu depan. Ya, minggu depan tuh Ustaz Muhammad belum datang, mungkin saya ngisi. Nanti saya cerita lagi. Bukan cerita kancil tapi ya, cerita yang manfaat insya Allah. Sekarang yang perempuan satu, ya, itu, cis. Setelah itu yang laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, bagaimana jika kita dalam kondisi menghindari komunikasi dengan seseorang karena sebelumnya itu kita ada suatu permasalahan dengan orang tersebut dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi rasa kecewa yang nantinya akan menambah rasa sakit hati di diri saya ataupun seseorang. Sampun, yang itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang sering diajukan saya juga ya. Jadi gimana yang kalau itu supaya tidak ruwet, saya mendingan menghindar. Tidak apa-apa, boleh. Jadi gini, tapi jangan sampai memutus silaturahim. Ya. Jadi kita belengger-belengernya sama orang, itu kalau bisa kita tetap salaman, tetap senyum, habis itu ambles bumi, sudah ngilang ya. Tapi yang seperti itu tuh untuk orang-orang yang lemah. Biasanya orang kalau kuat itu mudah memaafkan ya. Jadi gini, kalau ada orang tanya, yang saya sudah minta maaf tapi belum dimaafkan, saya bilang, ya mungkin dia masih terluka, hatinya masih terluka, jadi belum bisa maafkan. Tapi ini sudah setahun. Nah, berarti orang tersebut lemah. Karena di Quran itu perintahnya bukan perintah untuk meminta maaf, tapi dalam Quran itu perintahnya memberi maaf. Ya. Ciri-ciri orang beriman itu ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ciri-ciri orang muttaqin itu orangnya, ini ada ceritanya, tapi kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada orang yang belum bisa memaafkan, itu maklumi aja, enggak apa, karena tidak semua orang kuat. Terus kalau kita lagi malas sama orang ya, orang yang mengecewakan, atau kita takut nanti kita terlibat dalam urusan terulang lagi, kita menjauh, tidak apa-apa. Tapi orang itu dari waktu ke waktu berubah. Nanti bisa jadi gini, bisa jadi setelah sekian tahun itu orang itu menyesal jadi teman kita baik karena apa? Ini orang dulu pernah saya jahati. Jadi dia waktu di rumah atau mau tidur tuh ada ting, gitu. Dia baru sadar kalau selama ini temannya dia yang paling sabar, yang paling sering diganggu, ini misalnya. Nah, dia terus jadi sahabatnya. Dia kembali dengan perasaan menyesal, terus menjadi temannya yang paling setia. Jadi jangan pernah menilai orang sekarang, karena manusia itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Jadi kalau sekarang tidak senang, ya kita menghindar. Kita tidak suka, tidak apa-apa, tapi jangan sampai ada benci di hati kita. Hati kita ini terlalu mulia untuk menyimpan rasa benci. Jangan sampai. Karena hati ini tempat pandangannya Allah. Jangan sampai di situ ada sombong, ada benci, ada marah, ada dendam. Yang rugi siapa? Kita aja kalau lomba kelurahan, lomba halaman, bersih-bersihan halaman, baru dilihat lurah aja sudah kita rapikan.
Ini hati kita ini setiap waktu dilihat oleh Allah. Kira-kira perlu enggak ditilihi, dirapikan hati kita. Nah, hati itu tempat jatuhnya pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sekarang pertanyaan terakhir. Dari namanya siapa? Sebutkan namanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengusuntan ya. Nama saya Muhammad Badrul Tamam. Saya ingin menanyakan tentang birrul walidain dan hukukul walidain. Artinya kewajiban kita pada orang tua dan kita berbuat baik pada orang tua. Lantas bagaimana kita mengaplikasikannya kalau orang tua kita itu karakternya karakter keras ya. Artinya kita itu serba salah gitu. Berbuat baik pun salah ya. Apalagi hanya hukukul walidain. Yang birrul walidain pun salah, apalagi hanya hukukul walidain. Mungkin ini yang bisa kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Birrul walidain sama hubbul walidain. Hukukul. Hukukul. Kewajiban pada orang tua. Jadi gini ya, orang tua keras itu kan ada di banyak keluarga ya, orang tua keras. Sekarang jadi kalau kita punya orang tua keras, ya kita jangan ikut keras. Kebayang nggak keras sama keras beradu? Kebayang nggak? Nanti yang rugi. Jadi kalau orang tua itu, saya selalu memberitahu ya, santri-santri di sini, orang tua itu kalau memerintah kita G saja, G, walaupun tidak dikerjakan. Tapi saya bilang saya ngajarin ya, saya ngajarin. Jadi G semuanya. Apa G? Siap, G. Tapi tidak usah dikerjain. Nanti kalau dimarah baru dikerjain. Ya. Kalau dimarahin doakan Bu, biar saya bisa mengerjakan. Itu jadi yang salah orang tua lagi. Ibu sih tidak doakan saya, jadi saya tidak bisa. Terus kalau orang tua marah, tadi kalau diperintah itu jangan ngomong nanti ini jangan. Pokoknya nggih dulu. Kadang-kadang ngomongnya belum merampung, nggih. Dengarkan dulu. Ngomong. Nah, pokoknya nggih, siap. Terus kalau orang tua marah, itu kita diam. Tidak usah pakai ilmu. Ilmu kita tidak kepake sama orang tua. Jadi paling aman, diam. Sekarang saya mau tanya, bisa tidak ribut? Kalau yang satu ngajak ribut, yang satu diam. Bisa tidak kira-kira? Bisa ribut tidak? Tidak bisa. Jadi orang tua kita ngomong, kita sholawatan di dalam hati. Ya Rasulullah sallallahu ala tuqimin sallallahu. Jadi kita sholawat. Kan ada nabi katanya ngaku tuqimin ya. Saya dengarkan musik ketawa. Gimana sholawatnya? Nabi kok namanya tuqimin? Jadi gitu ya. Prinsipnya kalau diperintah jangan ngomong nanti tidak bisa, pakai ilmu macam-macam, tidak ada gunanya itu. Kalau diperintah, iya. Soalnya kadang-kadang omongan orang tua itu tidak masuk akal, tapi kalau kita taat, dipikir nanti kesudahannya itu bagus. Ya. Ada banyak kerjaan, itu kita rencanakan sudah bagus, itu bisa akhirnya tidak bagus. Tapi kalau kita taat sama orang tua, pasti kesudahannya insya Allah bagus. Kemudian kalau orang tua marah, paling gampang kita diam. Soalnya kalau kita ikut jawab, tambah panjang nanti. Tambah panjang. Tapi kalau kita diam, ya Badrul Tamam, Muhammad Badrul Tamam, kamu tahu enggak, orang itu kalau marah, itu pasti akhirnya Pak. Al-ghadabu awwaluhul junun. Ghadab, orang marah itu senewet, ya orang gila. Tapi akhirnya, wa akhiruhun, apa? Nadam. Biasanya orang kalau marah itu terakhir pasti menyerah. Ya. Jadi kalau jadinya tidak jawab, marah, diem, nanti bisa kalau ngomongnya keterlaluan,
itu bapak bakal menyesal. Atau ibu yang ngomong kasar itu juga ibu juga bisa kasar ngomongnya. Saya sudah punya cerita macam-macam ya. Ya, mudah-mudahan kita ini semua diberi keluarga yang harmonis ya. Karena kalau saya ceritakan itu nggak masuk akal tuh kelakuannya, kelakuan suami, kelakuan istri. Tuh. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk meniru, meneladani keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kalau kedatangan Siti Fatimah, beliau berdiri mencium keningnya. Terus kalau Rasulullah berkunjung ke rumahnya Fatimah, Fatimah berdiri nyambut ya Rasulullah, Rasulullah dicium keningnya, terus didudukkan di sebelahnya. Rasulullah kalau minum disuguhi sama Siti Aisyah disuruh minum, kemudian Rasulullah minum di bekas bibirnya Siti Aisyah. Itu kira-kira rumah tangga dulu sudah seperti itu. Kalah, drakor kalah. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa idh lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kekurangan saya mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan tolong dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini niatnya mencari ilmu. Kedua, bersilaturahmi. Ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini memberi kita berbagai nikmat, antara lain nikmat sehat, juga kesempatan, juga taufik sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Sejak maghrib tadi mungkin ya, hujan, tapi alhamdulillah yang datang ini cukup banyak, cukup semangat ya. Ini pertanda kalau Anda semua ini dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Nah, itu Allah, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini sekarang ya, artinya barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Nah, jadi Anda sekalian ini oleh Allah nanti insya Allah dimudahkan mendapatkan jalan dengan mudah ya, dimudahkan untuk berjalan ke surga. Ternyata bukan itu aja, masih ada lagi hadis yang berbunyi